Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat dokter mata ya. Pada sore hari ini kita akan membicarakan tentang amaurosis fugax gitu dan apakah itu berbahaya gitu. Nah, mungkin banyak dari teman-teman semua yang masih belum familiar ya dengan apa sih itu amaurosis fugax gitu kan. Cuma secara sederhana, amaurosis fugax itu adalah kondisi kehilangan penglihatan dalam periode waktu yang singkat. Jadi biasanya terjadinya ini mendadak dan biasanya akan menghilang dalam beberapa detik atau menit. Jadi tergantung penyebabnya. Nah, amaurosis fugax ini sebenarnya bukan merupakan suatu penyakit tersendiri, tetapi dia merupakan gejala dari suatu penyakit tertentu. Gitu. Nah, penyakitnya apa? Nanti kita akan ini kan lebih lanjut. Oke, nah penyebab dari amaurosis fugax sendiri ini apa? Penyebabnya yang terutama adalah adanya penyumbatan aliran darah menuju ke mata dan juga ada penyempitan dari pembuluh darah yang menuju ke mata. Gitu. Kalau kita lihat ilustrasi di sini ya, jadi penyumbatan aliran darah ini seperti apa? Jadi kalau misalnya ini adalah pembuluh darah, ini di dalam pembuluh darah ini pada beberapa orang dengan faktor resiko tinggi, ini dia ada menempel plak-plak lemak gitu ya. Nah, plak-plak lemak ini dia akan tertimbun di dalam dan akhirnya dapat menyebabkan pembuntuan aliran darah gitu, terutama aliran darah yang ke retina gitu. Nah, atau bisa juga akibat adanya gumpalan darah. Nah, kemudian kalau untuk penyempitan pembuluh darah sendiri, itu biasanya terutama terjadi pada orang-orang dengan resiko tinggi ya, seperti misalnya pada pasien-pasien dengan riwayat hipertensi atau darah tinggi, itu biasanya pembuluh darahnya sudah mulai kaku dan mulai menyempit gitu. Nah, kemudian pasien tersebut melakukan olahraga berat atau lari jarak jauh, itu dapat menyebabkan pembuluh darah itu semakin menyempit. Gitu. Nah, akhirnya dapat meningkatkan resiko terjadinya amaurosis fugax tadi. Nah, kemudian amaurosis fugax ini kehilangan penglihatan ini bisa satu mata atau bisa juga dua mata. Jadi ini tergantung juga dari penyebabnya. Gitu. Kalau pada amaurosis fugax yang satu mata, jadi kehilangan penglihatan satu mata, itu biasanya ya disebabkan yang tadi ya terutama pada sumbatan, kemudian penyempitan dari pembuluh darah retina. Kemudian bisa juga karena ada penyakit tertentu seperti ganglion cell arteritis. Jadi kalau ganglion cell arteritis ini biasanya pada pasien-pasien dengan usia tua ya di atas 70 tahun karena adanya radang pembuluh darah, terutama pembuluh darah di sekitar di samping dari kepala ini. Kemudian bisa juga karena retinal migraine. Nah, sedangkan kalau yang amaurosis fugax pada dua mata itu biasanya karena ada gejala stroke. Jadi kayak stroke ringan itu biasanya dia akan membaik setelah sebelum 24 jam gitu ya. Jadi pada kondisi itu kita bisa curiga itu karena bisa berlanjut ke stroke selanjutnya. Kemudian bisa juga karena adanya migrain gitu. Pada migrain tertentu ya, tipe tertentu ya, migrain dengan aura itu dia biasanya ada keluhan sebelum keluhan nyeri kepala hebat itu dia ada keluhan gangguan penglihatan. Itu pada migrain dengan aura. Nah, ini ilustrasinya lagi ya, bagaimana sih kalau terjadinya amaurosis fugax tadi. Ini ya, jadi kalau singkatnya aja, jadi kalau mata ini adalah panca indera kita yang berfungsi untuk menangkap rangsangan sinar ya dari luar, yang kemudian nanti akan ditangkap di retina gitu ya. Retina itu adalah sel-sel saraf di sini di belakang dari bola mata ini yang warnanya kuning ini. Kemudian nantinya sel-sel saraf di retina dia ini akan menghantarkan lagi rangsangan sarafnya melalui saraf mata kemudian ke otak untuk diproses gitu ya. Jadi bisa melihat dengan baik seperti itu. Nah, di retina ini sendiri ini banyak pembuluh darah kecil gitu ya. Nah, pembuluh darah kecil ini yang memberi makan retina itu tadi. Tuh, kalau misalnya ada penyumbatan dari pembuluh darah di retina ini, maka retina yang tadi seharusnya dapat makanan dari situ itu eh, terhambat ya. Jadi akhirnya dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya tidak bisa mengantarkan rangsangan sinar dari luar. Gitu. Nah, kenapa kok bisa ada sumbatan di situ? Nah, ini kalau kita lihat lagi ke belakang, ini awalnya ini biasanya dari jantung ya. Jadi dari pembuluh darah yang besar ini, pembuluh darah yang besar ini, internal karotid ini dia akan pembuluh darah ini kan berada di
Ini ya di daerah leher, kemudian dia akan naik ke sekitar mata, kemudian ada cabang-cabangnya gitu. Nah, cabang-cabangnya ini yang akan menuju ke retina tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada sumbatan, misalnya karena lemak atau gumpalan darah, dia berjalan dari pembuluh darah yang besar ini, kemudian ke pembuluh darah yang kecil di sekitar retina ini, maka dia akan menyumbat eh, pasokan makanan ke retina. Seperti itu kira-kira. Nah, ini kalau tampakan lebih detailnya lagi ya, kalau ini gambaran dari retina mata kita. Jadi kalau yang di sebelah ya sebelah kanan dan sebelah kiri ini sama-sama kita bisa lihat ini adalah saraf mata. Kemudian di mana di sini banyak pembuluh darah kecil. Gitu. Nah, di pembuluh darah ini kalau kita lihat, ini ada bentukan bintik ya, bintik kuningan ini karena adanya plak. Gitu. Jadi plaknya ini nyumbat di pembuluh darah kecil ini. Jadi bisa dibayangin ya kalau misalnya ada pembuntuan karena plak lemak gitu ya di situ, maka retina yang harusnya dapat makanan itu tadi akan nutrisinya akan berkurang, akhirnya terjadi keluhan yang amaurosis fugax tadi. Tapi dia memang sifatnya sementara ya, karena setelah nanti sumbatannya ini dia akan misalnya bergeser ke arah yang lebih jauh lagi, maka nanti aliran darahnya akan lancar lagi. Tuh. Nah, faktor resikonya apa? Terutama memang pasien dengan usia di atas 50 tahun ya. Dengan faktor resiko lain seperti misalnya darah tinggi, kemudian diabetes, terutama yang tidak terkontrol, kemudian pasien dengan kolesterol tinggi, penyakit jantung dan juga merokok. Tuh. Nah, tanda dan gejalanya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa keluhan ini bisa terjadi pada pria maupun wanita dan bisa sebenarnya bisa di segala usia. Cuma memang lebih sering pada usia yang di atas 50 tahun ya. Kemudian kehilangan penglihatannya ini mendadak dan terjadi dalam hitungan detik hingga menit, tergantung dari penyebabnya. Biasanya kalau pada penyebab-penyebab karena pembuluh darah, sumbatan dari pembuluh darah itu biasanya dia lebih cepat, biasanya dalam hitungan detik. Tapi kalau untuk penyebabnya karena misalnya migrain, itu biasanya bisa lebih lama, bisa sampai 30 menit kehilangan penglihatannya. Gitu. Kemudian yang ini juga bahwa ini biasanya tidak disertai dengan nyeri gitu ya. Jadi tiba-tiba gelap gitu aja. Jadi kalau ada ilustrasinya juga, ini kalau misalnya kita lihat dengan dua mata yang sehat, ini dua mata. Nah, ini pasien yang di bagian tengah ini adalah yang kita melihat paling jelas ya. Kemudian yang gambar tengah ini mulai ada seperti gorden yang menutup di salah satu mata gitu. Kemudian lama-kelamaan dalam beberapa hitungan detik aja tiba-tiba udah gelap seperti ini. Itu yang disebut dengan amaurosis fugax. Oke, nah kita juga perlu waspada nih, meskipun pada gejala amaurosis fugax ini kan biasanya dia sifatnya sementara ya, jadi dalam hitungan detik atau menit mungkin dia bisa kembali seperti normal ya, tapi kita juga harus waspada kemungkinan bahwa ini merupakan gejala dari penyakit lain, misalnya stroke ringan gitu ya. Jadi misalnya setelah terjadi kehilangan penglihatan sementara, itu juga disertai adanya kesulitan bicara atau wajah terkulai atau kaku di salah satu sisi wajah aja, atau kemudian di salah satu sisi tubuh itu juga ada rasa lebih lemah gitu ya. Nah, itu kita harus lebih waspada akan kemungkinan resiko terjadinya stroke gitu. Jadi harus segera ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi di penelitian-penelitian juga morsus fugax ini meningkatkan resiko terjadinya stroke maupun jantung koroner. Karena tadi sumbatan yang tadi sudah lewat dari retina, pembuluh darah di retina, dia masih bisa bersirkulasi lagi. Gitu. Jadi dia masih bisa ke pembuluh darah lain gitu. Misalnya kalau ke pembuluh darah di otak ya dia bisa menyebabkan stroke. Atau kalau di pembuluh darah jantung maka dia bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Seperti itu. Jadi harus waspada. Nah, pemeriksaan apa sih kalau misalnya kita ada keluhan seperti itu, kemudian kita ke dokter ya. Nah, pemeriksaannya nanti meliputi biasanya nanti akan dievaluasi dulu, ditanyakan dulu riwayat kesehatannya seperti apa. Jadi faktor-faktor risiko tadi seperti darah tinggi, kemudian diabetes, kemudian hiperlipidemi, penyakit jantung dan juga merokok. Itu terus kemudian juga akan dievaluasi kondisi retinanya. Ini kalau gambar atas ini gambaran dari
contoh foto dari retina ya gitu. Jadi kelihatan nanti retina yang misalnya gambarannya lebih pucat karena dia kekurangan aliran darah itu tampak di situ. Gitu. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan laboratorium untuk menunjang eh, faktor-faktor risiko tadi. Kemudian bisa juga dilakukan evaluasi kondisi jantung nanti dengan EKG atau rekam jantung ya, rekam jantung dan USG jantung. Jadi untuk evaluasi apakah ada gangguan dari irama jantung, kemudian yaitu termasuk dari kemungkinan penyebab dari amorsis fugax tadi gitu. Kemudian bisa juga lebih lanjutnya kita lakukan pencitraan pembuluh darah. Jadi bisa dengan MRI angio. Jadi kita lakukan atau juga CT scan angio. Angio ini artinya pembuluh darah ya. Jadi fokus ke kondisi pembuluh darah. Jadi lebih jelas untuk melihat kondisi pembuluh darah mungkin di otak seperti itu. Apakah ada sumbatan di situ? Seperti itu. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu juga tergantung dari penyebabnya tadi. Jadi sekali yang muncul amaurosis fugax, apalagi kalau memang sudah ada beberapa kali keluhan seperti itu, kita harus lebih aware dan mencari tahu nih penyebabnya apa gitu kan. Apakah itu adalah gejala dari stroke ringan tadi? Nah, kalau misalnya memang ada kemungkinan ke arah itu, maka nanti dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap untuk terhadap kondisi saraf ya, terhadap kemungkinan stroke seperti itu. Kemudian juga kalau kemungkinannya memang ganglion sel arteritis atau yang tadi saya bilang kayak peradangan di pembuluh darah besar ya di kepala, ya nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dan juga pemberian obat-obatan yang mengandung steroid ya untuk menurunkan peradangannya seperti itu. Kemudian kalau memang penyebabnya adalah gangguan dari irama jantung, ya bisa diberikan obat-obatan anti pembekuan darah yang diperlukan. Nah, pada fase-fase yang lanjut, memang kondisi plaknya ya, kondisi plak di dalam pembuluh darah itu kadang-kadang memang ada yang setelah dilakukan pemeriksaan tadi ternyata plaknya sih cukup tebel gitu ya, cukup tebel. Nah itu mungkin perlu dilakukan stent gitu. Jadi melebarkan pembuluh darah dengan bantuan kateter ini kalau contohnya ya. Jadi pembuluh darah yang ada plaknya ini kan otomatis dia akan menyempit ya, aliran darah juga akan tidak lancar yang ke arah selanjutnya gitu. Jadi selanjutnya ini akan dipasang balon gitu di situ untuk dia melebarkan dari pembuluh darahnya sehingga aliran darah nanti bisa kembali normal. Gitu. Kemudian pada kondisi-kondisi yang lebih lanjut lagi itu bisa dilakukan operasi namanya carotid endarterectomy. Jadi apalagi kalau sumbatannya udah lebih dari 70% ya, jadi perlu dilakukan pembedahan untuk diambil plaknya. Seperti itu. Nah, bagaimana ini pencegahannya? Jadi kalau tadi kan amaurosis fugax ini kan adalah dia yang perlu kita waspadai adalah kemungkinan terjadinya resiko ya, resiko stroke atau resiko penyakit jantung koroner gitu kan. Nah, yang harus dicegah, yang terutama di sini adalah pencegahannya nih. Jadi yang pertama ya kita harus mengurangi kemungkinan faktor resikonya tadi. Jadi mulai dari berhenti merokok, kemudian mengendalikan tekanan darah dan juga gula darahnya, kemudian menghindari makanan berlemak, kemudian mengurangi konsumsi alkohol, melakukan olahraga teratur minimal 30 menit per hari, dan juga kalau memang ada dari teman-teman ada yang memiliki penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi, kemudian diabetes, kolesterol tinggi maupun penyakit jantung ya harus dilakukan pengobatan secara rutin. Jadi obat-obatnya harus disesuaikan dengan apa yang sudah dokter resepkan. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh lengah kalau misalnya ada keluhan amaurosis fugax tadi ya. Jadi meskipun sifatnya dia memang sementara, tapi dia beresiko untuk menyebabkan penyumbatan di tempat lain. Itu tadi bisa stroke, bisa ke penyakit jantung koroner. Yang mungkin efeknya juga akan lebih parah ya kondisinya. Dan juga bisa saja menyebabkan kebutaan. Oke, mungkin sekilas itu tadi tentang Mercedes Fugax dari saya.